Nihon no daigakusei vs Amerika daigakusei. Kaisi. Rizky, apakah kamu terbiasa dengan kehidupan di Universitas Amerika? Yap, sudah sebulan sejak sekolah dimulai, jadi saya udah sangat terbiasa. Tapi mahasiswa Amerika banyak belajar juga ya. Emang iya? Saya kira itu biasa. Iya bener, teman sekamar saya yang namanya Tom itu, dia belajar 4 sampai 5 jam sehari loh. Kalau kamu pasti lebih banyak belajar, bukan? Saya lemah dalam bahasa Inggris, jadi saya harus belajar lebih banyak gitu dari siswa yang lain. Saya belajar selama 6 sampai 7 jam gitu. Dan itu tuh sulit banget. Ketika di antara hari Senin sampai dengan Kamis itu saya harus baca buku yang nggak bisa saya baca di akhir pekan. Apakah mahasiswa di Jepang tidak terlalu banyak belajar? Ya nggak terlalu banyak sih. Sebelum ujian juga saya biasanya minjem buku dari temen. Karena belajar sedikit pun ya tetap lulus gitu. Jadi saya nggak terlalu banyak belajar. Ya sepertinya hanya 1 jam sampai 2 jam. Tapi dibandingkan belajar, ada banyak yang bekerja paruh waktu. Terus melakukan kegiatan klub, pergi ke pesta, dan melakukan hal-hal lain selain belajar. Murid SMA di Jepang itu rajin belajar loh. Ada banyak siswa SMA yang belajarnya sekitar 6 sampai 7 jam. Itu sehari. Itu tuh cuman buat masuk ujian perguruan tinggi doang. Ngomong-ngomong, kompa itu apa ya? Oh iya, Kompa itu bisa dibilang sebagai pesta pelajar. Saya dengar banyak mahasiswa di Jepang yang berangkat ke kampusnya dari rumah. Emang itu benar ya? Yap, itu benar. Mungkin mereka lebih milih berangkat dari rumah itu karena apartemen dan biaya makannya itu tinggi. Jadi secara ekonomi itu emang lebih murah kalau tinggal sama orang tua. Jadi kalau saya sih lebih milih berangkat dari rumah. Saat kamu di Jepang, apakah kamu berangkat dari rumah? Betul. Jadi, waktu kamu di rumah, kamu membantu ibumu seperti mencuci, beberes, dan memasak. Ya kalau saya sih enggak. Karena semuanya udah dikerjain sama ibu saya. Tapi ya sebulan sekali gitu saya tuh nyuci mobil ayah saya. Jadi, berapa jumlah uang yang kau bayarkan kepada orang tuamu dalam sebulan? Ya nggak bayar sama sekali sih. Karena ya tinggal di rumah sendiri gitu. Jadi ya nggak bayar juga nggak apa-apa. Tidak membayar, tidak memasak, juga tidak mencuci, serta beberes. Sungguh menyenangkan sekali hidupmu. Ya kalau perempuan sih bisa ngebantu masak atau mencuci. Tapi kalau laki-laki biasanya enggak. Saya dengar di Jepang lulusan universitas langsung mulai bekerja. Apakah itu benar? Ya benar. Pada tahun keempat itu biasanya langsung mulai nyari pekerjaan. Nah, pada bulan Juli itu banyak wawancara. Biasanya nentuin pekerjaannya itu di bulan Agustus atau bulan September. Nah, setelah wawancaranya itu lulus di bulan Maret itu, nah kita tuh bakalan mulai kerjanya itu pada bulan April. Kalau kamu tidak menemukan pekerjaan, apa yang akan kamu lakukan? Yang dilakuin ya? Ya, saya juga nggak tahu sih. Tapi di Amerika juga setelah lulus bukannya langsung kerja ya? Tidak juga, tergantung individu. Tentu saja ada juga orang yang langsung bekerja setelah lulus, dan ada yang jalan-jalan, ada juga banyak juga yang langsung yang melakukan part time. Orang Jepang sibuk belajar itu biasanya buat ujian masuk sampai SMA. Tapi waktu kita masuk ke perusahaan itu, ya pastinya kan bakal sibuk lagi. Jadi waktu di kuliah itu kita bisa santai-santai gitu. Itu sebabnya banyak orang yang sering berpergian, terusnya tuh ada yang pergi ke pesta, terus mereka itu ngelakuin apa yang mereka suka gitu, terus bermain-main gitulah. Hai, Osimai. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video kami sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini. Dan jika ada salah dalam penerjemahan, kalian boleh komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Hai, mite kurete arigatou gozaimasu.